Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya ya. Nah, kali ini saya akan lanjutkan pengalaman saya. Setelah serangan pertama yang saya derita, yaitu serangan panik yang pertama ya. Nah, saya selanjutnya menderita lagi serangan panik yang kedua. Nah, serangan panik yang kedua adalah pada saat saya mengkonsumsi daging ya. Saya lupa itu kalau nggak salah daging sapi ya, sapi. Ya, saya makan sapi. Habis itu tiba-tiba ya, sapi dengan setelah saya makan daging sapi, berikutnya saya makan santan. Nah, karena saya kan habis serangan pertama merasa agak sembuh, saya mencoba karena nggak tahu ini mah itu nggak tahu saya mah atau luka lambung atau apa saya masih nggak tahu. Ketika diberi obat oleh dokter ya, saya sudah merasa agak baikan. Saya nggak tahu itu penyakit apa. Saya kira ini macam kayak tipes, macam kayak malaria, macam kayak disentri atau apa yang akan sembuh dengan obat. Setelah itu saya makan kalau nggak salah tumbuk daun singkong ya, yang santannya banyak itu kawan-kawan. Nah, tetapi tiba-tiba ini yang paling aneh yang saya rasakan. Tiba-tiba kaki saya itu tiba-tiba dingin. Jadi telapak kaki maksudnya, telapak kaki saya itu tiba-tiba dingin ya. Nggak nyampai ke apa ya, ke lutut, nggak, cuma telapak kaki saja. Setelah itu kok napas saya sesak, kenapa ya, saya pikir kenapa tiba-tiba napas saya jadi sesak begini. Saya langsung berpikir yang aneh-aneh kawan-kawan. Saya nggak ngerti ya kenapa hal tersebut terjadi. Mulai timbul kepanikan. Nah, inilah awal muawal kita terjatuh ke dalam kecemasan berlebih. Saya mulai browsing di internet dan terjadilah yang namanya kepanikan atau kecemasan berlebih itu. Karena apa? Yang munculnya di internet ini, di Google ini kebanyakan itu penyakit-penyakit berat, jantung lah dikatakan, ya batu empedu lah, bisa kanker inilah, kanker itulah, penyakit kronis-kronis semua ya. Jadi saya waktu itu tergiring ke dalam opini yang ada di internet. Saya menduga-duga diri saya ini kena jantung pasti. Kenapa kok tiba-tiba saya sering sesak napas kawan-kawan. Sesak napas, kayak napas itu kayak di tenggorokan saja, napas itu kayak di tenggorokan sehingga membuat saya sesak napas. Pada saat itu saya nggak tahu penyakit saya. Minum kopi hitam ya. Saya masih minum kopi hitam waktu itu walaupun sudah kena serangan pertama ya. Dokter juga memvonis saya waktu itu bukan kecemasan berlebih, bukan asam lambung, tapi karena hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah saya 150/80 dan hasil cek kolesterol saya 222 dan trigliserida saya 211 kalau nggak salah. Maka itu merujuk ke pengobatan pada penyakit tersebut ya. Jadi belum tahu masalah pada lambung dan kecemasan berlebih saya. Nah, karena saya memang memiliki orang tua yang memiliki masalah kecemasan berlebih juga ya, dua-duanya bahkan pernah berobat ke salah satu rumah sakit yang menangani masalah kejiwaan ya di tempat saya. Nah, saya lanjut lagi kawan-kawan cerita saya. Nah, pada saat itu saya merasa kok setiap makan bersantan, makan daging, kok seperti sesak ya. Kok seperti sesak. Kok seperti sesak ya rasanya. Saya nggak ngerti ini. Ada apa ya? Terus terang ya, saya bingung waktu itu. Terus terang bingung. Ini adalah reaksi pertama orang yang terkena kecemasan. Langsung sakit dadanya belum muncul kawan-kawan. Nanti saya lanjutkan ya ceritanya. Ketika itu kaki saya sering dingin sehabis makan makanan kayak bersantan, daging ya, atau melakukan aktivitas berat seperti olahraga poli. Kok dada saya sesak kan? Nggak sakit awalnya, nggak sakit. Kayak sesak aja, kayak napas itu kayak nggak plong. Habis itu telapak kaki saya ini dingin. Kayak es. Ya, kayak es beneran. Jadi bener.
telapak kaki saya. Itu yang paling utama ciri-ciri dari saya. Itu kalau saya kawan-kawan, mungkin teman-teman yang berbeda ya yang lain. Itu pasti telapak kakinya itu kayak dingin ya. Saya berpikir kenapa ini, apakah dengan yang terjadi dengan saya. Saya mulai memponis diri saya. Saya cari di Google karena tergiring opini tadi. Oh, sesak napas ini gejalanya pneumonia, jantung ini. Aduh, makinnya saya semakin ketakutan. Dari situlah saya mulai tergiring ke ada perasaan aneh, ada perasaan takut. Jangan-jangan ini penyakit berat. Jangan-jangan ini apa ya? Saya mulai mengurangi makan. Katanya karena pada saat itu berat badan saya adalah 73 kilo ya, dengan tinggi 168. Saya mulai mengurangi makan, tapi masih merokok. Waktu itu masih merokok. Setiap saya mengopi kawan-kawan, kan saya juga masih mengopi karena ini serangan kedua ya. Serangan pertama tadi sudah agak mendingan setelah minum obat. Serangan kedua ini saya waktu itu masih ngopi, masih merokok, tapi sudah dalam takaran yang berkurang kawan-kawan. Jadi berkurangnya itu umpamanya 1 bungkus untuk sehari itu bisa menjadi 1 bungkus untuk 2 hari. Tapi masih ngerokok, waktu itu masih ngerokok, masih ngopi, kopi hitam 3 kali sehari. Tapi setiap saya habis mengopi ya, kaki saya langsung dingin lagi. Kaki dingin, perasaan cemas, badan kayak kedinginan, sesak napas. Setiap habis ngopi dan merokok itu pasti terjadi. Ada perasaan aneh lagi kawan-kawan dalam diri. Dan perasaan ini, kenapa Tuhan saya ini, menderita penyakit apa Tuhan, sedangkan saya ini masih muda kawan-kawan. Pada saat itu umur saya masih 27 tahun. Betul-betul adalah suatu betul-betul suatu yang nggak bisa saya terima pada saat itu. Saya sakit karena saya ini orangnya aktif di dalam, maksudnya aktif itu aktif, berat badan saya ini orangnya nggak bisa diam. Kok bisa kena ini? Saya mulai introspeksi diri kawan-kawan. Saya mulai sadar ya, ternyata saya ini ngerokok. Saya memang ada niat untuk berhenti, tapi nggak bisa berhenti ya, karena ngerokok itu tidak semudah seperti membalik telapak tangan untuk berhenti. Saya masih ngerokok. Habis saya merokok, saya juga masih minum kopi hitam ya, salah satu merek kopi yang terkenal. Pokoknya kawan-kawan, sudah saya bilang ya, kalau sudah kombinasi antara kopi hitam dengan rokok, nggak makan juga saya lawan. Nah, jadi kalau ada di sini yang penontonnya tadi yang merokok, mantan perokok atau yang masih merokok, dibarengin dengan kopi, pasti tahu sensasinya gimana, nikmat banget ya. Nah, pada saat itu penyakit saya ini terjadi berulang-ulang seperti itu. Tapi belum ada nyeri dada. Kenapa ini kawan-kawan? Saya sampai malam itu berpikir, apakah saya akan mati muda? Sampai ada ketakutan. Tapi masih ngerokok waktu itu. Tapi sudah mulai ada niat saya untuk berhenti merokok. Dan berhenti untuk minum kopi. Sudah dulu ya kawan-kawan, nanti saya lanjutkan lagi pengalaman saya. Ini berdasarkan kisah pribadi saya yang mengalami kecemasan berlebih. Mudah-mudahan kawan-kawan yang juga mengalami hal yang sama seperti saya nanti menemukan solusinya dan terus terang untuk bisa sembuh ya. Karena itu adalah harapan kita bersama. Nah, setelah itu ya, saya tambahkan sedikit lagi. Setelah serangan demi serangan sesak napas, kaki dingin, setiap saya minum kopi dan saya merokok atau makan makanan bersantan, saya nggak ngerti. Nah, ketika saya berselancar di dunia maya, yang malah muncul di internet itu penyakit-penyakit yang berat-berat semua, semakinlah membuat saya tergiring, dalam arti diri saya memponis bahwa saya ini menderita penyakit yang berat. Semakinlah hal-hal tersebut menggiring saya. Semakinlah hal-hal tersebut ketika saya buka Google, bukannya motivasi yang saya dapatkan, tapi malah ketakutan dan ini jantung. Bagaimana kalau kena jantung? Saya sampai pernah search ya di internet,
Aduh, berapa biaya operasi jantung di Rumah Sakit Harapan Kita? Karena saya memponis diri saya kena jantung. Atau saya memponis karena sakit nyeri di ulu hati sebelah kanan, saya bisa memponis diri saya kena lipar. Saya sering memponis diri saya kena penyakit secara pribadi, tidak berdasarkan diagnosa dokter. Suatu keanehan ya. Sakit di ulu hati mikirnya jantung, mah kronis, jantung. Habis itu batu empedu, yang dipikir penyakit-penyakit berat terus kawan. Jadi ini adalah suatu suatu lingkaran setan yang saya bilang, karena kita tergiring terus dengan opini-opini, apalagi kalau sering baca internet. Janganlah, karena di situ bukannya kebaikan yang Anda dapat. Bisa kita membaca aja, tapi kebanyakan kan kalau umpamanya sering sesak napas kita klik di situ pneumonia. Aduh, bukan main-main, itu mah bukan penyakit yang ringan kawan-kawan ya. Oke, tetap optimis kawan-kawan. Oke ya, jangan lupa untuk selalu semangat, 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 semangat.